Jadi intinya saya akan coba langsung saja akan menjelaskan untuk menghabiskan waktu. Saya dari Bumi Global Carbon, Bumi Global Carbon atau BGK. Kita screen share dulu. Nah ini saya jelaskan BGK itu partner pertama di Indonesia dari CDP. Jadi kita partnership pertama dari CDP, Carbon Disclosure Project. CDP itu di London, kemudian dia juga kalau menurut Sustainability merupakan data paling transparan yang kredibel di antara data-data transparan ESG lainnya menurut Sustainability. Kedua, kita juga member dari GRI Community. Kita tahu GRI itu adalah kerangka pelaporan ESG report. Ya, itu dari 1997 pendirinya UNEP, Institut dan Ceres. Dia punya platform kerangka pelaporan hampir 80% di dunia menggunakan GRI sebagai ESG report. Dan juga kita yang sebelah kanannya TCFD yang paling bawah, kita support member TCFD. Dia adalah market driver inisiatif dari FSB. Nah, TCFD minta 4 dalam climate change. Pertama, governance, manajemen risiko, strategi dan matematik dan target. Jadi kita member dan partner daripada lembaga 3 tersebut. Kita akan coba memberikan judul pengaruh kompleksitas ekosistem ESG dan melakukan analisa investasi. Kita lihat pengaruh kompleksnya seperti apa. Oke, kemudian slide berikutnya. Nah ini ya ESG Ripple Effect itu ya sumbernya dari S&P Global. Jadi mau nggak mau perusahaan emiten harus membuat laporan ESG report. Karena bagaimana melaporkan dampak pandemi terhadap bisnis harus ESG report, tidak bisa annual report. Ya, karena COVID itu adalah kalau kita bicara prinsip 3 dari ESG adalah keseimbangan antara planet, profit, dan people. Nah, COVID kenanya kepada people, jadi people kena oleh COVID, bagaimana bisnis berlangsung. Itu harus dilaporkan agar stakeholder tahu, agar investor tahu. Bagaimana melaporkannya ada di ESG report. Itu terkena ripple effect. Ripple pertama bagaimana pengaruh perusahaan terhadap COVID tadi harus diungkap dalam ESG report. Kedua, pemangku kepentingan stakeholder harus diungkap bagaimana pengaruh efeknya dari COVID-19 tadi. Yang ketiga, global. Jadi ESG report effect adalah harus dibuat oleh terutama emiten agar membuat laporan keberlanjutan, apalagi POJK 51 sudah mewajibkannya. Itu daripada ESG ripple effect versi dari S&P Global. Kemudian kalau kita lihat rating itu sudah banyak di dunia itu. Ada sejak 2018 sudah mencapai 600 lebih ESG rating yang ada di dunia. Ada, termasuk di dalamnya adalah ESG leader yang sekarang baru muncul. Kemudian juga komitmen sudah 2.300 ya, itu menurut daripada The Sustainability Institute. Ya, dia sudah komitmen menurut UNFRI ya, United Principle for Responsible Investment. Sudah 2.300 termasuk IDX sudah menandatangani. Kemudian S&P 500 90% perusahaan dalam ini sudah membuat SR. Bagaimana dengan emiten pasar modal kita? Apakah sudah mencapai 90%? Nah, itu perlu review, perlu introspeksi agar emiten mau membuat laporan keberlanjutan supaya bisa dilihat transparansi ESG-nya. Kalau tidak, ini sulit bagi investor. Jadi kita masih sedikit ya. Bank saja 46 bank listed, baru 15 bank yang buat SR report. Nah, 700 emiten kalau lihat data kemarin berdasarkan website Office hanya 50 yang bikin SR report di 2019 berdasarkan website dari masing-masing emiten. Saya nggak tahu, mungkin ada emiten langsung kirim ke OJK atau ke IDX tapi tidak di-upload di dalam website mereka. Ini kondisi perkembangan pusat ESG tadi. Nah, saya coba sebagai foundation memberikan suatu pandangan yang berbeda. Jadi tidak ada silver bullet, itu tidak ada dalam ESG index, itu tidak ada silver bullet. Ya, semuanya punya kelemahan masing-masing.
Sehingga yang pertama, tidak ada seharusnya mengacu hanya kepada satu sumber penilaian ESG rating. Itu tidak ada. Karena semua punya kelemahan. Yang kedua, berbagai macam agensi rating memberikan penilaian yang berbeda untuk perusahaan yang sama. Bayangkan satu perusahaan anak sama ratingnya beda-beda. Jadi tidak ada peluru pelaknya dalam ESG rating itu. Yang ketiga, penggunaan ESG rating harus sesuai kebutuhan dan juga tujuan pasar investor. Saya berharap IDX juga mempromosikan indeks ESG lainnya, tidak hanya Sri Hartati dan tidak hanya ESG Leader, supaya melindungi investor dan supaya ikan pausnya masuk ke Indonesia, investornya. Kita lihat sekarang tabel ini yang ingin agak saya menjadi kritik para penggiat ESG terhadap ESG Leader yang muncul. Kita coba ini harga saham di 1 sampai 22 Januari. ESG Leader itu telah membuat 30 emiten, ya. Kemudian MSCI kita bandingkan dengan 10 emiten, BGK punya kami sendiri 11 emiten dan FSS punya 10 emiten. Menariknya adalah kalau kita cek di website masing-masing emiten masuk ESG Leader, tidak 15 emiten tidak punya SR kalau berdasarkan website. Saya nggak tahu nih apakah mereka melaporkan secara diam-diam atau tidak dipublish ke publik. Jadi kita cek nih 30 emiten tidak membuat laporan keberlanjutan padahal wajib menurut POJK 51. Jadi 15 emiten yang direkomendasi Leader tidak punya laporan keberlanjutan berdasarkan website karena itu kan data publik. Ini menarik. Sehingga yang terjadi adalah BBRI tidak masuk, ya, tidak masuk ke ESG Leader. Padahal MSCI menilainya A. Kemudian kita menilainya 41% atau di atas rata-rata Indonesia 32% menurut Corporate Knight. Sedangkan FTSE mengangkatnya 12,8%, termasuk 10 emiten terbaik. Jadi memang tidak ada peluru perak nih. Jadi ESG Leader tidak masuk Bank BRI, tapi masuk di MSCI, masuk di BGK, masuk di FTSE Russell. Dan kalau lihat rekomendasinya Goldman Sachs malah standby buy untuk Bank BRI. Jadi beda nih. Nah, ini banyak penggiat melihat sesuatu yang perlu didiskusikan. Jadi ada 15 perusahaan. Nah, supaya kita challenge, kita lihat bagaimana kinerja portfolio masing-masing emiten berdasarkan indeks itu. Berikutnya, nah ini menarik. Ini kinerja portofolio, kita ambil basis dasarnya 100. Ternyata yang paling bagus itu justru MSCI, BGK, FTSE Russell, malah ESG Leader di bawah IHSG. Ini kalau kita mau challenge dengan 30 emiten tadi, bahkan ESG Leader pernah di bawah IHSG. Ya, kalau BGK MSCI di atas IHSG. Jadi ini apakah nanti akan dikritik? Apakah karena seperti apa tadi kan sudah dijelaskan Pak Fauzi, tapi ternyata fakta kinerja 30 emiten masih di bawah IHSG. Yang biru tua itu adalah ESG Leader, yang biru muda IHSG, yang kuning FTSE Russell, dan MSCI itu adalah yang orange, yang abu-abu kita BGK. Jadi kalau kita mau challenge, ternyata ESG Leader yang sudah ditampilkan itu secara kumulatif masih di bawah indeks ESG lainnya. Ini hanya challenge aja untuk ESG Leader, ya. Saya rasa nanti perlu didiskus kalau memang tidak ada 15 emiten ESG Leader, tidak ada SR reportnya, harap diumumkan ke publik untuk melindungi investor. Jangan sampai, karena itu basis kan POJK 51 untuk melihat kinerja harus membuat POJK 51. Nah, ternyata tidak ada. Kalau memang benar-benar tidak ada, harus diumumkan oleh IDX bahwa 15 emiten tidak punya laporan keberlanjutan dalam rangka melindungi investor tadi. Ini tabel portofolionya 5 tahun tadi, tetap yang paling bagus MSCI, FTSE, BGK. ESG Leader masih di bawah IHSG. Nah ini akan saya sampaikan yang paling penting yang adalah ini adalah survei dari The Sustainability, survei terhadap investor dalam melihat ESG rating seperti apa, agar emiten-emiten tahu.
Ternyata berdasarkan report the Sustainability and Raters IRM Company, investor menggunakan lebih dari satu rating ESG. Jadi ke depan IDX harus membuat wadah yang banyak untuk ESG rating. Jangan hanya 2, karena investor menggunakan lebih dari satu rating ESG. Untuk menginformasikan penelitian, mereka menggunakan beberapa data dapat membantu mengisi kesenjangan untuk melihat kesenjangan tadi. Yang kedua, investor mendeskripsikannya penggunaan peringkat ESG lebih untuk data yang mendasarinya. Jadi yang lihat bukan skornya oleh investor, ya, bukan lihat skor. Ini menurut the sustainability, bukan menurut saya. Jadi investor melihat data yang digunakan selain metode data, apakah datanya ada di laporan keberlanjutan, bukan skornya. Itu yang paling penting. Mau skornya berapa itu urusan nomor 2. Ketiga, peringkat ESG menjadi titik awal analisa investasi sebagai pengertian umum. Jadi ESG rating, ESG score hanya untuk pengertian umum, untuk landscape bisnis sebuah perusahaan atau sektor tertentu. Jadi hanya peringkat umum saja untuk melihat ESG rating, titik awal. Yang keempat, ESG rating hanyalah salah satu masukan dalam proses analisa yang besar. Jadi bukan peluru perak ESG rating itu, hanya salah satu masukan dalam proses analisa yang lebih besar. Jadi yang lebih besar yang penting, bukan ESG ratingnya. Itu yang paling yang saya tekankan. Itu dari hasil sustainability. Lanjutnya hasilnya, nah ini kritik dan persepsi investor terhadap rating ESG menurut the sustainability rate dari 2020. Jadi kritiknya adalah datanya yang tidak akurat. Ini kata investor. Silakan yang buat ESG apakah. Kedua, penggunaan datanya lama, backtrack. Kata investor menurut the sustainability. Yang ketiga, kekhawatiran mengenai apakah kinerja ESG dapat di-sharing menjadi satu skor. Khawatir kan gimana skornya antara E sama S dan G. Itu khawatir investor. Jadi inilah yang harus dijawab oleh emiten kalau mau masuk ke ESG, yaitu yang kotak yang ada di titik ini paling penting. Investor mengeluhkan kurangnya data perusahaan dan diperlukan peningkatan pengungkapan pelaporan. Nah, jadi yang penting adalah transparansi peningkatan pengungkapan data emiten. Itu yang paling penting. Nah, saya akan bantu emiten bagaimana kita meningkatkan pengungkapan pelaporan dan transparansi tersebut. Nah ini platform kerangka peningkatan transparansi pelaporan. Jadi harus ada ESG informasi yang lebih lengkap, ya. Bagaimana membuatnya? Nah, ada POJK 51, ada GRI, ada TCFD, ada SASB. Itu 3 kerangka pelaporan. Kalau CDP hanya kuesioner terhadap pertanyaan ESG. Jadi harusnya emiten membuat laporan keberlanjutan versi GRI. Itu sesuai dengan POJK. Tapi kalau mau lebih lagi, ikutin platform TCFD. Kalau mau lengkap lagi, ikutin platform SASB. Ini harus dibuat juga oleh emiten agar kelemahan ESG-nya bisa dijawab oleh data di sini. Nah ini tren pelaporan menurut Bloomberg. Banyakan GRI, kerangka pelaporan peningkatan ESG. Kedua TCFD. Ketiga SASB. Nah sebenarnya emiten bisa bikin semuanya di blend. Kalau GRE-nya benar, maka kita akan terkoneksi dengan TCFD. Jadi ini yang paling penting agar investor kekurangan ESG melihat data kita. Jadi bagaimana menyatukan GRI dengan TCFD dengan menggunakan CDSB, Climate Disclosure Standard Board. Ini supaya nanti kerangka ESG-nya juga bagus. Nah, CDP kalau bisa teman-teman emiten yang agak merusak hutan, air, ya, dan mengisi kuesioner CDP karena dia paling transparan di dunia dalam hal kuesioner ya, bukan skor. Kenapa? Karena data CDP dipakai oleh seluruh indeks ESG. Jadi kalau mau data dilihat, gunakanlah CDP
kuesioner untuk akhir oleh semua indeks di dunia. Nah itu tadi. Nah sekarang kembali lagi ke the sustainability surveinya. Ini berbeda mendasar. MSCI itu kuatnya di cukupan yang luas, laporan kualitatif yang baik sebagai pendukung, kemudian transparansi metodologi, kasus dan investasi. Negatifnya MSCI adalah hasil analisa yang terkadang terlalu kompleks. MSCI ini sustainability nih yang dipakai oleh IDX, kuat pada fundamental kinerja keberlanjutan. Nah, tapi kenapa sustainability ESG tidak ada SR padahal kuat di fundamental? Yang dijelaskan supaya nanti orang ragu nih sustainability-nya versi Indonesia atau sustainability global. Karena kalau lihat sustainability di Singapura, di Malaysia, Eropa, hampir semua punya laporan keberlanjutan karena dia kuat pada fundamental keberlanjutan. Dan juga mortalitasnya lebih daripada sejalan SASB. Artinya kalau sustainability di luar seperti itu. Nah, yang kita masih pertanyakan apakah sustainability di Indonesia ini sama dengan positif di sana, karena 15 yang tidak punya SR berdasarkan website, kalau websitenya nggak ada atau mungkin ada, jadi kurang kuat fundamental kinerja keberlanjutannya. Maka kelemahannya, negatifnya banyak bagian yang tertentu di mana analisa ESG hilang. Itu kelemahan dari Sustainalytics. Yang tiga, CDP digunakan karena kinerja ESG-nya memiliki informasi kualitatif, memiliki laporan restoran. CDP kelemahannya memiliki kesenjangan data, compatible, skor, dan analisa. IRSSG memiliki laporan tata kelola yang sangat baik, memiliki riset yang sangat baik, screening etika, memiliki analisa terhadap perusahaan, sedangkan negatifnya dinilai terlalu kuat dalam melakukan screening kegunaan skor ESG yang rendah. Nah, jadi itu kelemahan masing-masing ESG jelas. Jadi intinya bukan skor, tapi transparansi peningkatan reporting daripada teman-teman emiten. Nah, ini rekomendasi kita supaya untuk regulator dan penguasa modal untuk menyediakan wadah untuk menyediakan berbagai macam pilihan rating. Jadi berharap supaya investor banyak, kemudian bimbing investor, datanya harus ESG ratingnya harus banyak lah, jangan hanya 2, mereka tidak ESG leader. Jadi yang dipromosikan lebih, biar lebih banyak lagi yang masuk. Kedua, agar para investor memiliki banyak pilihan tadi. Yang ketiga, untuk regulator mewajibkan agar SR laporan keberlanjutan dibuat oleh seluruh emiten. Yang keempat, untuk emiten segera menyusun laporan keberlanjutan menggunakan kerangka GRI atau TCFD atau SASB. Nah, agar emiten juga mengungkapkan atau melaporkan berstrategi serta rencana terkait perubahan iklim seperti CDP. Jadi itu rekomendasi kita. Bahwa intinya investor tidak ada peluru perak untuk ESG rating manapun. Jadi yang penting transparansi pendidikan data dari emiten terhadap ESG dalam platform kerangka pelaporan yang standar internasional.